Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama ibadah meskipun secara online, tetapi sungguh tidak mengurangi hikmat dan kesungguhan kita di dalam beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang dapat menghadapi masa sukar ini dengan tabah dan berkemenangan. Ada cukup banyak orang yang menjadi lemah dan putus asa. Mereka kehilangan sukacita dan kehilangan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Namun demikian, tidak dengan orang-orang yang hidupnya benar-benar telah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun juga, mereka akan tetap kuat, berpengharapan, tetap bersukacita, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang telah diubahkan hidupnya oleh Kristus, tetap setia mengikut Tuhan dalam keadaan apapun juga. Bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita sungguh-sungguh telah diubahkan oleh Tuhan? Kiranya kita semua telah mengalami perubahan hidup di dalam Kristus sehingga kita dapat kuat dan berkemenangan dalam menghadapi masa yang sukar ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengemukakan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus berkuasa untuk mengubah hidup. Saya akan membaca dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Ini adalah kisah lanjutan setelah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Baiklah, saya akan membacakan untuk kita sekalian firman Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan.
Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan dari kisah ini adalah bahwa tatkala kita, orang-orang percaya, hidup kita diubahkan oleh Tuhan Yesus, maka kita diperintahkan untuk pergi memberitakan apa yang telah dilakukan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami perubahan hidup. Kalau kita membaca kisah ini, maka kita melihat ini adalah peristiwa dengan beberapa kejadian unik di dalamnya. Mengapa saya katakan unik? Sebab kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu ternyata tidak selalu mengabulkan permintaan orang-orang yang percaya kepadanya. Tentunya dia melakukan ini karena dia punya rencana yang jauh lebih baik, rencana yang sesuai dengan kehendaknya. Kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus terkadang mengabulkan permintaan setan-setan. Bahkan juga mengabulkan permintaan orang yang tidak percaya kepadanya. Apa yang kita lihat sepertinya aneh, bukan? Ya, kita selalu mendengar, dan memang itu benar bahwa Allah itu menjawab doa orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan. Ya, minta maka akan diberikan kepadamu. Tetapi di sini kita melihat ternyata tidak selalu Tuhan mengabulkan permintaan orang benar. Dan ternyata Tuhan juga bisa saja mengabulkan doa orang-orang yang tidak percaya, bahkan permintaan setan-setan. Ya, tidak jarang kita merasa aneh dalam hidup ini. Oh Tuhan, kenapa kok aku sudah berdoa, bukankah aku sudah melayani Tuhan, aku sudah mengikut Tuhan dengan setia, tapi kok doaku nggak dijawab ya? Atau mungkin kita melihat kehidupan orang lain, dia mengalami pergumulan dan orang itu sudah berdoa, kita mengenal orang itu orang yang sangat takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, beribadah setia, tetapi kenapa kok Tuhan tidak mengabulkan permintaannya? Tetapi di sisi yang lain kita melihat orang-orang yang hidupnya nggak karu-karuan, ya Kristen, tetapi Kristen-Kristenan, tetapi sepertinya doa mereka dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks ini kita tidak merasa aneh lagi. Karena Yesus punya rencana yang sangat indah bagi setiap umat ketebusannya. Yesus tahu apa yang dia lakukan. Itu sebabnya kalau kita mungkin mengalami hal yang seperti ini, ya kita berpikir kita sudah benar, kita hidup mengasihi Tuhan, dan orang lain juga melakukan yang sama, tetapi doa-doa tidak dijawab oleh Tuhan, tidak perlu kecewa, karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Dan kalau Tuhan mengabulkan doa orang tidak benar, atau permohonan mereka, saudara, jangan kecewa, jangan iri hati. Karena Tuhan juga mempunyai rencananya atas hidup mereka. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam keadaan apapun juga, bahwa sesungguhnya Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Iman kita harus teguh di dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, pertanyaan yang menarik adalah mengapa Tuhan Yesus mengabulkan permintaan legion, ya, setan-setan yang merasuki orang di Gerasa itu. Kalau di Injil Matius disebut di Gedara, ya, sama itu di Markus Gerasa. Kalau di Matius dan Markus ada 2 orang, tetapi Lukas melaporkan 1 orang. Tapi itu sesuatu yang
yang bukan masalah, karena mungkin satu orang ini yang aktif yang berbicara kepada Yesus, tetapi orang yang lainnya itu dia hanya mengikuti orang yang ini, saudara. Jadi kita melihat dari perspektif Injil Lukas saja terlebih dahulu. Jadi mengapa Yesus mengabulkan permintaan legion? Mengapa Yesus mengabulkan permintaan banyak orang atau penduduk Gerasa yang meminta Yesus pergi, tetapi di sisi yang lain dia tidak mengabulkan permintaan orang yang telah diubahkan oleh Tuhan ini, orang yang telah dibebaskan dari legion dan ingin menyertai Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Yesus melakukan apa yang benar, karena dia adalah Tuhan tidak pernah salah. Yesus mengabulkan permintaan legion, karena memang belum saatnya setan-setan dihakimi di jurang maut. Belum saatnya setan-setan dimasukkan di jurang maut. Ada waktunya. Ya, ketika kedatangan anak manusia kembali, maka waktu itulah dia akan dilemparkan ke jurang maut. Dan Alkitab menyatakan bahwa waktu-waktu sekarang ini kita masih diizinkan untuk mengalami pergumulan rohani dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ingat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 bahwa perjuangan kita tidak melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa jahat di udara. Jadi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Legion berkata, jangan suruh kami pergi ke jurang maut. Dan Yesus mengabulkannya karena memang belum waktunya masa penghakiman bagi setan-setan ke jurang maut. Dan memang saat inilah kita masih diizinkan untuk mengalami peperangan rohani dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu pasti apa yang terjadi pada iblis setelah babi-babi itu mati di dalam danau itu. Tetapi yang kita tahu, setan pasti terbebas dan dia akan mengganggu orang-orang lain. Sebab air tidak bisa membunuh setan. Nah, saya juga percaya bahwa Yesus mengabulkan penduduk Gerasa untuk menyuruh dia meninggalkan tempat itu karena memang misi Yesus pada waktu itu masih untuk orang-orang Yahudi. Dan memang Yesus tidak akan memaksakan dirinya kepada orang-orang yang berkeras hati setelah melihat mujizat-mujizatnya yang besar itu. Jadi itu misi Yesus. Dan kalau Yesus tidak mengabulkan permintaan seorang Gerasa yang dibebaskan dari legion, karena saya pikir dan saya percaya, sekalipun misi Yesus untuk orang Yahudi, tetapi Yesus tahu bahwa ada orang-orang pilihannya di antara orang-orang non-Yahudi, di antara orang-orang di Gerasa dan di desa-desa lain, yang akan percaya dia melalui kesaksian orang yang telah dibebaskan dari setan-setan ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Yesus berkata kepada seorang yang telah dipulihkan ini, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu, karena Yesus tahu melalui pelayanannya akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Allah. Jadi seorang yang pernah kerasukan setan, seorang yang pernah gila, telanjang, tinggal di kuburan, seorang yang memukul-mukul dirinya dengan batu, demikian kata Injil Matius dan Markus. Orang yang menakutkan, yang dicoba dirantai tetapi selalu terbebas dari rantai itu, dia menjadi saksi Kristus yang luar biasa, dan melalui kesaksiannya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi ada satu pelajaran yang sangat penting bagi kita dari kuasa Tuhan mengusir setan dari seorang di Gerasa ini, bahwa kalau hidup kita sungguh-sungguh telah diubahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menghadapi keadaan sukar ini dengan tabah dan berkemenangan, kita harus mau menyaksikan Yesus yang telah mengubah kehidupan kita. Kita harus mau menceritakan kepada orang lain perubahan hidup kita, supaya melalui kesaksian kita itu, ada jiwa-jiwa dibawa kepada Yesus. Ada banyak orang yang menerima Tuhan dan diselamatkan dan diberi kekuatan
untuk dapat menghadapi keadaan yang tidak menentu ini, untuk menghadapi keadaan yang sukar ini. Mari kita mau belajar bersama-sama untuk menyaksikan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin ada yang bertanya, perubahan hidup seperti apa yang saya harus ceritakan kepada orang lain? Ya, saya tidak mengalami perubahan hidup yang sangat-sangat dramatis ya, seperti yang dialami oleh seorang gila di Gerasa ini. Yang dramatis, yang spontan ya. Dalam waktu beberapa saat saja dia telah waras kembali, demikian kata Alkitab. Apa yang mau saya ceritakan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kalau iman kita adalah iman yang hidup dan menyelamatkan, maka pasti ada perubahan dalam hidup kita. Ya, kita tahu bahwa kita telah dilahirkan kembali, kita telah dijadikan anak-anak Allah, karena demikianlah firman Allah, dan kita dapat menyaksikan perubahan hidup kita, perubahan hati kita, perubahan sikap kita, perubahan cara pikir kita, perubahan cara kita berkata-kata. Dan itu yang harus kita beritakan. Dan yang terutama kita beritakan adalah Yesus yang telah mengubahkan hidup kita. Sebab tanpa Yesus, kita tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. Nah, mari saya ajak kita melihat beberapa pelajaran penting ya. Saya mau mengemukakan lebih rinci tentang apa yang diajarkan dari teks ini. Yang pertama, perhatikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa untuk mengubah hidup manusia. Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Ya, saya coba membandingkan mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus dengan meredakan angin ribut. Dan pada saat dia mengubah kehidupan seorang yang dirasuki setan-setan atau yang dirasuki legion ini. Coba Bapak Ibu perhatikan, dalam mujizat meredakan angin ribut, kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu berkuasa atas alam, berkuasa atas angin, berkuasa atas air, berkuasa atas danau. Tetapi lebih jauh lagi pada kisah legion ini, saudara, kita melihat bahwa Yesus berkuasa atas setan-setan. Yesus berkuasa atas hal-hal supranatural. Jadi Yesus Tuhan kita tidak hanya berkuasa atas alam yang kelihatan ini, alam yang nyata ini, tetapi dia juga berkuasa atas alam roh, alam yang tidak kelihatan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Baik keadaan dunia sekarang ataupun yang terjadi pada alam roh. Sebab Tuhan yang menyertai kita berkuasa tidak hanya atas alam tetapi atas hal-hal supranatural. Ini luar biasa. Nah, dalam mujizat angin ribut diredakan, kita melihat bagaimana kuasa Yesus untuk menaklukkan lautan, untuk menaklukkan badai, untuk menaklukkan gelombang. Dan pada kisah legion ini kita melihat kuasanya untuk menaklukkan manusia yang dirasuki oleh setan. Manusia yang tidak terkendali, manusia yang liar, tidak berpakaian, bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menaklukkan dia. Dia dirantai, dia dibelenggu, tetapi selalu dapat melepaskan rantai itu. Tapi lihat, Yesus tidak hanya menaklukkan badai gelombang, tetapi dia menaklukkan orang-orang yang dirasuki dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan tidak hanya itu, kita juga melihat dalam mujizat angin ribut diredakan, bagaimana Kristus memberikan kedamaian, ya, atau dapat menenangkan badai, menenangkan angin ribut, sehingga menjadi sangat teduh sekali. Dan pada kisah legion, Yesus meneduhkan hati seorang yang dirasuki oleh setan ini. Melepaskan dia dari kuasa kegelapan dan memberi kedamaian, memberi keteduhan, sehingga dikatakan orang ini waras kembali. Orang ini berpakaian lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya saya tahu ada banyak orang yang menjadi gelisah karena keadaan ini.
kita tidak tenang, ya, kita menjadi takut, dan kadang ketakutan kita berlebihan. Dan seringkali ketakutan kita ini menular ya. Karena kita takut, kita membuat orang lain jadi takut, Saudara. Ya, ya jujur aja, meningkatnya pandemi ini membuat banyak orang tidak tenang. Ya bagaimana kalau saya kena, bagaimana itu tidak bisa kerja lagi, bagaimana dengan kebutuhan saya, aduh memang banyak persoalan, Saudara. Tapi Yesus yang menenangkan badai, yang meneduhkan gelombang, dia bisa menenangkan hati kita. Ya ada beberapa orang yang sudah tidak tenang karena kita kembali online. Tetapi ingat Saudara, ini tidak untuk selamanya. Kalau Tuhan mengubahkan hidup kita, Dia yang sanggup menenangkan badai, Dia akan menenangkan kita. Ya, hatiku tenang, berada dekatmu, Yesus, Kaulah harapanku. Amin Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Dia tidak hanya berkuasa atas alam, tetapi dia berkuasa atas alam roh. Dia sanggup menaklukkan ya angin ribut, gelombang, dan dia dapat menaklukkan orang yang dirasuk setan sekaligus. Dia dapat meneduhkan badai, dan dia dapat meneduhkan hati kita. Makanya bersama Yesus kita tenang. Sehingga Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Luar biasa, luar biasa. Kalau saya membayangkan peristiwa itu, saat murid-murid habis kena badai, tenang, pagi-pagi turun, tiba-tiba ada orang gila lari. Waduh, mereka mungkin segera naik ke kapal lagi. Tapi saat orang ini berhadapan dengan Yesus, orang ini tidak berbuat apa-apa, terdiam. Dan setan meninggalkan dia oleh karena kuasa Tuhan. Mari kita bersyukur, sebab Yesus berkuasa mengubah hidup kita. Mungkin saat ini kita ada dalam pengaruh kuasa-kuasa gelap. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan diri karena ada ketidakdamaian, ada kegelisahan. Tapi kalau kita benar-benar memiliki Yesus, ada perubahan hidup yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu tahu tentang perubahan hidup. Ya, bahwa perubahan hidup itu hanya terjadi oleh karena pekerjaan Kristus, oleh karena kuasa Kristus. Ya, ingat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Injil, kita percaya kepada Yesus, kita berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya, hidup kita akan diubahkan. Ini bukan masalah teknik, masalah resolusi hidup, masalah rencana untuk merubah sikap, merubah perilaku. Tidak, Saudara. Perubahan hidup hanya dikerjakan oleh karena perjumpaan dengan Yesus, oleh karena pekerjaannya mengubah hati kita. Itu kebenarannya. Lihat, Yesus tidak menggunakan metode-metode tertentu untuk membebaskan orang ini dari legion. Tidak. Orang ini juga tidak melakukan apa-apa. Tetapi sontak setelah mereka berjumpa dengan Yesus, setan itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Jangan siksa kami, jangan suruh kami pergi ke jurang maut itu. Dan saat itu ada pembicaraan yang telah kita baca tadi di teks, dan setan-setan itu meninggalkan orang ini dan memasuki babi-babi. Tidak ada teknik, tidak ada cara-cara, langkah-langkah untuk berubah hidup. Saudara, kalau kita mau berubah hidup, kita hanya butuh Yesus. Saudara, Injil tidak lain adalah kuasa yang luar biasa yang memberikan kehidupan yang baru kepada setiap orang yang percaya. Dahulu kita mati karena pelanggaran dosa-dosa kita, tetapi karena kita berjumpa dengan Injil, berjumpa dengan Yesus, kita dihidupkan kembali dan diberi tempat bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Jadi
Jika Tuhan tidak mengubah hati kita, kita nggak akan mengalami perubahan yang sifatnya permanen. Ya, kadang baik sekali, 2 kali, nanti kumat lagi gitu, saudara. Kadang kita, oh hari ini ramah, hari ini lembut, besok kasar lagi. Ya seminggu tenang, tapi minggu berikutnya udah kacau hatinya. Karena hanya Yesus yang bisa merubah hati. Tanpa Yesus kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Itu sebabnya saudara, usaha manusia untuk berubah tanpa Kristus pasti akan gagal. Perhatikan banyak upaya yang dilakukan untuk mengikat orang ya yang kerasukan legion ini dengan rantai, dengan belenggu, tetapi mereka tidak berhasil, mereka tidak mampu menaklukkan orang ini. Sebab apa, saudara? Masalah rohani hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masalah jasmani bisa disembuhkan dengan obat, ya. Keselio dengan urut, kan begitu, dengan obat gosok. Tetapi masalah rohani, masalah yang berkaitan dengan pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi usaha manusia akan gagal untuk mengatasi persoalan-persoalan rohani, karena semua orang yang masih belum berubah hidupnya, itu masih dalam kekuasaan kuasa-kuasa gelap. Saudara, ternyata yang dikuasai oleh setan-setan itu tidak hanya seperti orang gila di Gerasa ini yang terang-terangan memang kelihatan jahatnya, kasarnya. Tapi ternyata juga ada banyak orang yang kelihatan baik, penduduk kota yang baik, ya. Mereka punya keluarga yang baik, tetapi mereka masih ada dalam pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Lihat orang-orang banyak yang menyuruh Yesus pergi, itu masih berada di dalam kuasa kegelapan seperti yang sebelumnya dialami oleh seorang di Gerasa yang dirasuk oleh legion ini. Ya, bagaimana kita bisa tahu orang-orang banyak itu yang mengusir Yesus itu ya, atau yang meminta Yesus pergi itu dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap? Ya mereka hidup di lingkungan di mana ada orang gila ini yang dirasuk setan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup mereka terpengaruh, mereka tidak tenang karena adanya orang-orang yang kerasukan setan ini udah berusaha merantai, berusaha mengikat tetapi tidak sanggup. Kemudian orang banyak itu atau penduduk Gerasa itu lebih mementingkan babi daripada keselamatan seorang yang dirasuk setan ini. Memang mereka ingin legion itu sembuh, ya, tidak mengganggu mereka. Tetapi kalau itu menghilangkan harta mereka, membuat babi-babi mereka mati, lebih baik legion tidak usah disembuhkan. Lebih baik babi-babi saya yang sehat. Ada banyak orang yang masih takut karena kehadiran kuasa-kuasa gelap. Ya, hidupnya dikontrol, ya. Mau ke belakang nggak berani, ke kamar mandi nggak berani, malam-malam kamu ke dapur takut. Ini ada banyak orang seperti itu, padahal mengaku percaya. Ya sendiri nggak berani gitu. Ini itu takut. Atau ada orang-orang yang lebih mencintai harta daripada manusia lain yang membutuhkan. Kadang kita lebih suka spend money untuk hal-hal yang lain, tetapi untuk menolong orang, untuk memberkati orang, kita mikirnya berkali-kali, saudara. Ya. Kalau kita mau membiayai hal-hal kesukaan kita di dunia ini, kita nggak hitung-hitungan. Tapi kalau membiayai orang lain untuk supaya hidupnya menjadi jauh lebih baik, apalagi mau membiayai pekerjaan Tuhan, masih banyak orang yang berpikir. Padahal Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap seluruh hidup apa yang ada padamu. Orang-orang yang seperti itu, seperti yang di daerah Gerasa ini masih dikuasai kegelapan, ya. Lebih sayang pada harta daripada sayang pada jiwa. Nah, ini persoalan. Dan yang lebih ngeri, saudara, ya, orang-orang ini malah memohon Yesus untuk pergi. Padahal mereka tahu siapa Yesus, pribadi yang berkuasa. Dia adalah Mesias. Sebelumnya mereka takut pada legion, tapi setelah legion disembuhkan lebih takut kepada Yesus. Karena apa, saudara? Sepertinya Yesus mengancam kehidupan mereka. Yesus mengancam kenyamanan mereka. Ya,
Mereka nggak mau dekat-dekat Yesus, sebab ketika Yesus menyembuhkan legion, babi-babi mereka itu mati semua. Ya, ada banyak babi dikatakan yang mati karena itu. Nah, ada banyak orang seperti orang yang kerasukan setan-setan ini. Sekalipun mereka tidak tampak jelas kerasukan setan, tapi mereka masih dikuasai oleh kegelapan. Mereka orang-orang baik, tetapi mereka tidak mau benar-benar dekat dengan Tuhan. Tidak mau Tuhan itu mengurusi hidupnya. Tidak mau firman-Nya itu mengarahkan hidupnya. Tatkala ada khotbah yang sedikit keras mengoreksi dosa, wah mereka menjadi marah. Wah ini guru saya ini, wah ini mau ngurusi hidup saya. Kenapa harus gini, kenapa harus gitu? Dan mereka memang mengaku percaya, tapi tidak mau memberikan sepenuhnya, memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pikir orang-orang yang seperti ini masih seperti penduduk Gerasa yang mengusir Yesus, yang menyuruh Yesus pergi dari kehidupannya. Ada banyak orang yang mengaku percaya, tetapi tidak memberikan Yesus tempat yang terutama di dalam hidupnya. Mereka tidak mau firman mengatur hidupnya, mereka masih mau mengatur hidupnya sendiri. Mereka tidak bisa taat firman, lebih taat pada dirinya sendiri. Dan orang-orang yang seperti ini masih ada di dalam kuasa kegelapan. Dan biasanya lebih sulit bertobat karena mereka menganggap diri baik, menganggap diri tidak bersalah, dan kehilangan kesadaran tentang kebutuhannya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya semua orang selain Yesus, ya, semua orang selain Yesus dan di luar Yesus, semua orang berada di dalam kuasa kegelapan. Mungkin ada yang nyata-nyata seperti orang yang kerasukan ini, ada yang orang-orang baik, tetapi sebenarnya orang ini lebih mencintai dunia dan tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Ingat Paulus berkata di dalam Kolose 1 ayat 13-14. Coba kita baca Kolose 1 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saat kita percaya Yesus, Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Entahkah nyata-nyata kita kelihatan jahat, berdosa, atau mungkin secara samar-samar kita orang baik. Kita orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah mencuri, tidak pernah melukai orang lain, tetapi semua orang di luar Kristus, di dalam kuasa kegelapan. Dan tatkala percaya Yesus, dikatakan bahwa Yesus melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Termasuk Saulus, ya, atau Rasul Paulus yang dulunya seorang yang sangat religius. Sama dia mengatakan, kita itu termasuk Paulus, ketika percaya Yesus, kita dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Jadi saudara, kita harus dapat menilai diri kita sendiri. Apakah kita ini masih di wilayah setan atau enggak. Nah, kalau kita masih khawatir, terus takut, terus dengan dunia ini, kita masih dalam pengaruh setan, saudara. Tapi kalau kita tenang, karena hanya dekat Allah saja kita tenang, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita diubahkan. Kalau kita masih lebih cinta dunia daripada cinta jiwa-jiwa, jangan-jangan kita masih ada di dalam pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Atau kita tidak mau Yesus terlalu dekat, firman-Nya terlalu mengoreksi kita. Jangan-jangan kita juga masih dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mari saudara, kita benar-benar datang kepada Yesus, terima Dia, kita dibebaskan seperti legion yang mengalami pengalaman yang luar biasa itu. Kita tidak takut lagi. Kita lebih mencintai jiwa-jiwa. Dan kita lebih ingin Tuhan dekat dan menguasai hidup kita. Ya, seperti pujian lama itu. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Apakah saudara mau membuka diri untuk Tuhan? Kalau kita melakukan itu, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Atau mungkin ada orang yang bilang, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Angel wis, sulit.
Sulit mau berubah, udah karatan. Tidak. Kalau Yesus sanggup mengubah orang yang dirasuki legion, dia sanggup merubah siapapun juga. Baik yang nyata-nyata berdosa, atau yang kelihatannya baik tetapi masih dikuasai oleh kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga melihat hal yang lain. Bahwa firman itu dibutuhkan untuk orang mengalami perubahan hidup. Memang teks ini tidak mengemukakan dengan eksplisit, tetapi menarik bagi saya adalah bahwa setelah orang ini dipulihkan, orang ini duduk di kaki Yesus, sudah berpakaian dan sudah waras. Berapa lama dia duduk di kaki Yesus? Bukan semenit 2 menit, berjam-jam. Karena ketika orang melihat kejadian itu, dan mereka pergi ke kampung-kampung memberitakan kepada orang-orang di kampung-kampung itu, memberitakan peristiwa itu kepada pemilik babi, itu pulangnya membutuhkan waktu sehari loh saudara. Bukan jarak yang pendek. Belum lagi orang-orang itu ke kampung-kampung waktu yang lama. Kemudian orang dari kampung-kampung itu datang ke tempat itu. Dan ketika mereka datang, mereka menjumpai bahwa orang yang kerasukan setan, yang sebelumnya kerasukan setan ini duduk di kaki Yesus. Apakah Yesus diam, bengong? Ketika orang duduk di kaki Yesus, saya yakin Yesus menyampaikan firman-Nya. Mengajarkan kepada dia tentang siapa Allah, siapa dirinya. Tentang bagaimana hidup saleh, hidup dalam kebenaran. Dan orang ini berubah melalui kuasa Yesus dan kuasa firman yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkuasa mengubah hidup kita. Dan tanpa Yesus kita tidak mampu. Kita butuh Dia dan firman-Nya mengubah hidup kita. Nah, yang kedua, saudara, bahwa kalau kita mengalami perubahan hidup di dalam Kristus, kita harus memberitakan, menyaksikan itu kepada orang lain. Tentang apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Aku tidak takut lagi. Aku lebih mengasihi manusia dan aku lebih mengasihi Tuhan dan ingin Tuhan menguasai hidup. Saudara, tapi seringkali kita menjadi lemah dalam hal ini ya. Kita tidak melakukannya. Kita merasa tidak punya keahlian untuk itu, tetapi tidak. Siapapun kita adalah saksi bagi Kristus. Orang ini terlalu lama dikuasai setan, tetapi karena semangat menggebu-gebu dia bersaksi, dia pergi ke kampung-kampung, ke kota-kota, bahkan Injil Markus mengatakan mereka pergi ke Dekapolis, Deka itu 10, Dekapoda, ya, Dekapolis, Dekapoda 10 kaki, ya, Dekapolis 10 kota, bayangkan saudara. Nah mungkin orang bertanya, bagaimana saya menceritakan perubahan hidup saya? Ya yang pertama-tama adalah tunjukkan perubahan hidup kita. Seperti orang ini sederhana saja. Dulu orang mengenalnya sebagai seorang yang kerasukan setan, seorang yang telanjang tinggal di kuburan, dan kasar dia, jahat dia, tetapi dia datang ke orang-orang dengan kehidupan yang diubahkan. Mungkin kita berpikir, tapi saya kan tidak pernah gila dan telanjang dan seperti itu. Tetapi saudara, ada banyak cara untuk kita dapat merubah, menceritakan perubahan hidup kita. Mungkin dulu kita orangnya nggak ceria, ya, kita nggak suka bersyukur, kita suka menggerutu. Tapi sekarang kita menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita ceria, kita mengucap syukur, ya, kita tidak bersungut-sungut. Ini luar biasa. Kata Paulus, kalau kita tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, kita telah bercahaya di tengah-tengah dunia yang sangat gelap ini. Mungkin dulu kata-kata kita kasar, kata-kata kita kotor, kita suka menjatuhkan orang dengan perkataan kita, tetapi sekarang kita menjumpai orang-orang dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang lembut, tidak menyakitkan. Kita bisa melakukan itu. Mungkin perilaku kita dulu menjengkelkan,
tidak sopan, ya, mau menang sendiri, egois. Tapi sekarang perilaku kita baik, sopan, mau menolong, mau membantu orang lain. Mungkin dulu nilai-nilai hidup kita duniawi, tetapi sekarang kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai rohani yang mengarahkan hidup kita kepada kekekalan. Jika kita mampu menunjukkan perubahan hidup itu secara natural, sesungguhnya kita sudah menjadi saksi. Saudara, mari, memang dibutuhkan ketaatan, saudara. Seperti yang ditunjukkan oleh seorang yang diubah oleh Tuhan Yesus ini. Tentunya orang ini sempat kecewa, mau menyertai Tuhan kok ditolak, tapi dia taat, saudara. Dia taat. Kadang-kadang, saudara, kita ini tidak dituruti oleh Tuhan, ya. Kemauan kita tidak dituruti, tapi jangan kecewa. Tetaplah taat, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kadang kita nggak dapat yang kita mau, sudah ngambek, saudara. Tuhan, permintaanku baik, kok mau nyertai loh, kok nggak kasih. Tapi enggak, saudara, kita harus taat. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Terkadang Yesus meminta kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi apapun itu, kita harus taat kepada Tuhan. Karena itulah artinya taat dan menyenangkan Tuhan. Dan perlu semangat, saudara, ya. Ya, orang ini pergi ke 10 kota. Ya, kadang-kadang kita sudah terlalu lama menjadi orang Kristen, menjadi loyo, menjadi tidak bersemangat. Ibu Gembala, kapan hari khotbahkan, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi menyala-nyala, semangat di dalam Tuhan. Ingat, kasihan orang-orang di luar Kristus akan binasa. Kasihan orang-orang di luar Kristus, mereka dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita perlu pergi ke orang-orang yang kita kenal, karena itulah lingkungan pengaruh kita. Ya, kata kita, pergilah ke rumahmu, ke siapa? Ke orang-orang yang kita kenal, ke orang tua, ke saudara, ya, ke teman, teman kerja, sahabat. Karena orang-orang yang seperti itu akan lebih dekat dan bisa melihat kesaksian kita. Dan setelah orang-orang yang ada dalam pengaruh kita mendengar kesaksian kita juga mulai datang ke semua orang, menceritakan Yesus, menceritakan apa yang dikerjakannya, menceritakan kasih-Nya, dan ingat yang terpenting adalah ceritakan kasih karunia-Nya. Kita nggak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Kita berubah hanya oleh karena kuasa Tuhan dan firman-Nya. Semuanya hanyalah anugerah. Agama-agama di dunia ini mengajarkan perbuatan baik, tetapi hanya kekristenan yang mengajarkan keselamatan hanya oleh anugerah dan iman saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menutup khotbah ini. Apakah Bapak, Ibu sudah diubahkan oleh Tuhan? Apakah engkau tidak lagi di bawah pengaruh kuasa-kuasa gelap, kuasa jahat? Apakah engkau lebih mengasihi sesamamu manusia? Apakah engkau lebih mengasihi Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengatur hidupmu? Memerintahkan apa yang perlu kita lakukan, bukan hanya melakukan apa keinginan kita. Dan apakah kita sudah datang ke orang-orang yang di dalam lingkungan pengaruh kita untuk menceritakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, supaya melaluinya ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita tetap kuat, kita tabah, kita berkemenangan, sebab Yesus sanggup merubah kita, membebaskan kita dari pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, masuk dalam persekutuan dengan Dia, dan menikmati pembaruan hidup yang membuat kita dapat mengalahkan dunia ini. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.